Kemudian juga ada pengayom di Palembang namanya Bul Hasan. Ia juga menjelang wafatnya lama diterpa penyakit, dilanda penyakit yang cukup menderita. Dan baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kita mendengar juga seorang pengayom di Palembang yang berdomisili di Muara Enim, yaitu almarhum Samsul, di mana menurut Abang, sosok almarhum Samsul ini adalah orang yang baik, orang yang cukup berbakti, orang yang cukup rajin. Ternyata kita bisa melihat bagaimana aktif dia di Palembang mengembangkan umat, bagaimana aktif beliau itu ke Serengseng melaksanakan silaturahminya dan jihad-jihadnya. Jadi penilaian Abang terhadap sosok almarhum Samsul ini adalah positif dan baik menurut pandangan manusia Abang. Nah, ternyata menjelang sakratul mautnya, menjelang wafatnya, beliau wafat dengan kendaraan yang kendaraannya melintas di jalan kereta api, dan kereta api menabrak mobil tersebut. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Kejadian yang perlu kita renungkan secara dalam. Karena kejadian kecelakaan ini adalah kejadian yang langka di dunia ini. Apabila naik pesawatnya itu meledak, naik kapal laut tenggelam, dengan kendaraan di darat terjadi musibah tabrakan, kecelakaan. Abang rasa ini adalah hal-hal yang wajar dalam kehidupan duniawi. Namun apabila ditabrak kereta api, ini adalah hal yang langka. Mungkin 1 juta orang satu akan mengalami hal seperti ini. Jadi kita dapat bayangkan bagaimana penderitaan almarhum Samsul ini mendekati sakratul mautnya, mendekati menjelang detik-detik akhir hayat. Nah, kejadian ini kita berpikir, kita merenungi, kita menghayati, di mana Allah ini sebenarnya, yang selalu kita dengungkan, yang selalu kita beberkan, bahwa Allah Maha Penyelamat. Namun di mana letak titik Maha Penyelamat Allah ini? Dari rangkaian yang saya ceritakan tadi, dari almarhum Amirullah, almarhum Iskandar, almarhum Mu'in, almarhum Bul Hasan, dan terakhir adalah almarhum Samsul. Di mana letak Allah menyelamatkan kita, Allah memudahkan kita, Allah mengangkat harkat dan derajat kita, Allah melindungi kita, walaupun pada akhir kejadian-kejadian ini tetap akan menjadi sebuah penghayatan yang akan kita ambil hikmah positifnya. Namun secara umum, secara manusia, hal ini sangat menjadi pikiran dan mengganggu pikiran kita semua. Mungkin kita juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Dan ketika umat bertanya kepada kita, sebagai tingkat pembina, sebagai tingkat pengayom, tingkat sesepuh, umat-umat bertanya kepada kita, kenapa para pengayom meninggalnya harus dengan tragis seperti itu dan mengenaskan? Lantas apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita dalilkan? Mengenai akhir daripada kematian, kewafatan seseorang tadi, itu adalah urusan Allah dan kehendak Allah. Bukan berarti beliau yang wafat seperti itu akan menderita sepanjang zaman, akan menderita pula di alam berikutnya atau menderita di akhirat. Bukan berarti itu yang abang ceritakan ini. Tapi menjelang kematian ini,
sangat kita perlukan untuk kita hayati. Di mana sebetulnya kesalahan kita semua? Apakah ini tanda-tanda akan hancurnya alam amanat ini? Apakah ini tanda-tanda akan hancurnya kesucian yang kita bawa ini? Apakah Allah murka dengan ulah-ulah kita? Dan sebaliknya, kita melihat umat-umat kita yang bukan pembina atau pembina yang masih di kelas menengah atau kelas bawah, umat-umat yang baru, banyak juga yang telah wafat meninggal dunia. Tapi kebanyakan dari mereka meninggal dunia wafat dengan nikmat, dengan baik, dengan bagus. Mereka mau meninggal dunia, mereka dalam sakaratul maut, mereka dapat tertib dulu, mereka dapat berdoa dulu, mereka selalu zikrullah, mereka ingat pada Allahnya, mereka tidak takut akan mati. Dan mereka semua meninggal, kebanyakan umat-umat kita penuh keindahan ketika menjelang sakaratul maut. Lain dengan para pembina, pemimpin, dan pengayom di alam kita. Nah, ini menjadi sebuah perbandingan yang sangat luar biasa. Sedangkan umat-umat kita jauh lebih banyak daripada tingkat pemimpin itu sendiri. Dan kebanyakan umat-umat kita wafat meninggal dunia, apapun agama mereka, dalam keadaan hampir dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang ingat pada Allah, yang siap untuk mati. Lantas kenapa para pengayom kita merasakan hal seperti ini? Di Kembangan sendiri, di tempat saya, juga telah meninggal dunia beberapa orang pengayom. Di antaranya almarhum Herman Pesing. Beliau meninggal juga dalam keadaan sadar dan siap akan matinya. Hanya memang ketika beliau setelah meninggal akan dikuburkan ada sedikit permasalahan, yaitu daerahnya tergenang banjir sehingga jenazahnya sulit untuk dikeluarkan dari rumah. Ketika beliau mau dikubur pun karena ada banjir menjadi ada kesulitan. Ini pun menjadi sebuah penghayatan untuk kita. Kemudian almarhum Walidi Kamil, beliau wafat dengan sakit sebentar, namun beliau ini ketika mau menjelang sakaratul mautnya, beliau masih sadar dengan baik, dan beliau sudah mengatakan siap dengan mati, tidak takut dengan mati, dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan zikrullah, ingat kepada Allah. Kemudian pengayom Jakarta Selatan, yaitu almarhum Supangat, juga sama. Beliau menderita penyakit sebentar, tidak lama kemudian beliau wafat. Dan dalam menjelang wafatnya, menjelang sakaratul mautnya, beliau masih sadar dan masih berpesan kepada para pendampingnya, masih membuat amanat untuk para pendampingnya, yang mengatakan kalau beliau meninggal dunia, wafat, tolong laksanakan amanatnya A, B, C, D, dan sebagainya. Dengan kategori beliau wafat dalam keadaan yang cukup baik. Demikian pula ada pengayom Muhammad Taswin almarhum. Beliau pun sama, meninggal dalam keadaan baik sekali, dalam keadaan sadar sekali, dan beliau memang sudah mempersiapkan kuburannya. Beliau sudah mengatakan kepada keluarga dan handetolannya bahwa beliau akan kembali kepada Allah. Beliau sudah mengatakan akan wafat, dan beliau masih sempat dari Tangerang mendatangi saya di Kembangan, datangi tempat abang di Kembangan, lebih kurang jam 2 siang, hanya untuk pamitan. Setelah pulang dari Kembangan, dia pulang ke rumahnya sebentar, ganti baju, dan dia di situ meninggal dunia pada hari Jumat. Jadi setelah beliau sholat Jumat, beliau langsung ke tempat abang di Kembangan tanpa ada sebuah sebab, hanya ingin berpamitan, kemudian kembali ke rumah meninggal dunia. Hanya memang Muhammad Taswin ini sangat baik. Dia telah mempersiapkan kuburannya, setelah memberikan amanat, padahal dia tidak ada sakit sama sekali. Kemudian juga ada pengayom daerah Tuban, Jawa Timur.
Beliau pun terkena penyakit gula yang cukup lama, namun beliau tidak rasakan dengan baik. Dia terus bekerja, dia terus berkiprah di amanat ini, dan pada akhirnya beliau juga meninggal dunia dalam keadaan sadar dan tenang. Juga salah seorang lagi pengayom di Jawa Timur yang sudah berusia cukup tua, cukup lanjut usianya. Ini pun sama, tanpa sakit yang berlama-lama, beliau meninggal dunia dengan sangat tenang-tenangnya. Juga kita melihat almarhum Pak Cipto Majenang. Beliau pun sama, hanya sakit sebentar, tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Dan sebelum sakaratul mautnya, dia juga sudah mempersiapkan diri dan sudah mengetahui akan kematiannya. Inilah beberapa pengayom yang Abang ceritakan dalam posisi yang cukup baik.